Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Putri Anggraini dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan kadar serat kasar dan lemak kasar. Yang pertama adalah serat kasar. Sebelumnya, prinsip dari penentuan kadar serat kasar yaitu bahan bebas lemak mula-mula direbus dengan asam lemak, kemudian basa lemak dan bahan yang tertinggal diabukan. Bahan yang hilang pada saat pengabuan ini adalah serat kasar, yang tertinggal adalah abu. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas beker, saringan linen, gelas wall, crucible, desikator, tanur, oven, timbangan, H2SO4, kemudian ada NaOH, dan etil alkohol. Untuk metodenya, yang pertama timbang cuplikan bahan sebanyak 1 gram, kemudian masukkan ke dalam beker gelas 600 ml, tambahkan 200 ml H2SO4 sebanyak H2SO4 1,25%, kemudian dipanaskan hingga mendidih selama 30 menit. Setelah itu, disaring melalui saringan linen. Hasil saringan atau residu dimasukkan ke dalam gelas beker. Kemudian tambahkan 200 ml NaOH 1,25%, lalu dididihkan selama 30 menit. Saring kembali dengan menggunakan crucible yang telah dilapisi glass wool, dan cuci dengan beberapa mili air panas, dan kemudian dengan 15 mili etil alkohol 95%. Setelah itu, hasil saringan termasuk glass wool dimasukkan ke dalam alat pengering dengan suhu 105 derajat hingga 110 derajat hingga beratnya stabil. Kemudian didinginkan ke dalam desikator selama 1 jam, kemudian ditimbang. Setelah itu, bakar crucible bersama isinya ke dalam tanur pada suhu 550 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius hingga berwarna putih seluruhnya selama 2 jam. Dan yang terakhir, keluarkan crucible yang berisi hasil pembakaran dan didinginkan pada desikator selama 30 menit. Bila sudah dingin, ditimbang dan hasilnya adalah Z gram. Dan ini adalah hasil perhitungan serat kasar. Untuk perhitungan kadar serat kasar dapat dilakukan dengan rumus kadar serat kasar dalam bentuk persen sama dengan X min Z dibagi Z dikali 100. Nah, pada ulangan 1, cara menghitungnya, kadar serat kasar dalam bentuk persen sama dengan X sebesar 20,871 dikurangi Z sebesar 20,742 dibagi Z sebesar 1,240 dikali 100%. Maka akan ketemu hasilnya 10,403. Kemudian ulangan 2 sama perhitungannya seperti ulangan 1, yaitu kadar serat kasar dalam bentuk persen sama dengan X min Z per Z dikali 100. X dengan sebesar 20,771 dikurangi Z sebesar 20,234 dibagi Z sebesar 1,23 dikali 100. Maka akan ketemu hasilnya sebanyak 43,658. Kemudian kita hitung rata-ratanya dengan cara menjumlahkan ulangan 1 dan ulangan 2 dibagi 2. Maka akan mendapatkan hasil sebanyak 27,00305%. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada saat praktikum dihasilkan kadar serat kasar sebesar 10,403% pada ulangan 1, dan pada ulangan 2 dihasilkan sebanyak 43,658% pada ulangan 2, yang kemudian di rata-rata hasilnya menjadi sebesar 27,0305%. Terdapat perbedaan dari hasil praktikum dengan hasil yang tercantum pada literatur. Menurut Katiki et al. 2017, kadar serat kasar pada daun ketapang sebesar 4,66%. Hasil yang diperoleh pada praktikum lebih besar dibandingkan dengan hasil yang terdapat pada literatur. Untuk selanjutnya adalah penentuan kadar pada lemak kasar. Prinsipnya, lemak dapat diekstraksi dengan menggunakan ether atau zat pelarut lemak lainnya menurut Sochlet. Kemudian ether diuapkan dan lemak dapat diketahui bobotnya. Alat dan bahan yang digunakan untuk menentukan kadar lemak kasar yaitu seperangkat alat dan selongsong Sochlet, lampu penampung, alat pendingin, over, kemudian ada desikator, tang penjepit, timbangan analitik, dan kertas saring bebas lemak. Untuk metodenya, yang pertama, timbang cuplikan sekitar 0,7 gram dan bungkus dengan kertas saring bebas lemak sebanyak 3 bungkus. Masing-masing bungkusan cuplikan dimasukkan ke dalam oven pengering bersuhu 105 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius hingga beratnya stabil. Kemudian masukkan cuplikan yang telah di oven dalam desikator selama 15 menit lalu ditimbang. Setelah itu, masukkan bungkusan cuplikan ke dalam alat ekstraksi Sochlet. Setelah itu, lampu penampung diisi dengan petroleum benzena sekitar setengah volume lampu penampung. Alat ekstraksi Sochlet juga diisi sekitar setengah volume dengan petroleum benzena. Lampu penampung dan tabung Sochlet dipasang. Pendingin dan penanas dihidupkan. Setelah itu, ekstraksi dilakukan selama 16 jam sampai petroleum benzena dalam alat ekstraksi berwarna jernih.
panas dimatikan, kemudian sampel diambil dan dipanaskan dalam oven pengering dengan suhu 105 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius hingga beratnya stabil. Dan yang terakhir, masukkan sampel dalam desikator selama 15 menit, lalu timbang. Dan hasil perhitungan dari lemak kasar. Rumus perhitungan lemak kasar yaitu kadar ekstrak ekter dalam bentuk persen sama dengan X min Z per Z dikali 100. Untuk ulangan 1, kadar ekstrak ether dalam bentuk 100% sama dengan X dengan berat 1,254 dikurangi Z dengan berat 1,240 dibagi Z dengan berat 1,019 dikali 100%. Maka akan terlihat hasilnya sebesar 1,373%. Untuk ulangan 2, kadar ekstrak ether dalam bentuk persen sama dengan X dengan berat 1,261 dikurangi Z dengan berat 1,248 dibagi Z dengan berat 1,066 dikali 100, dan hasilnya adalah 1,221. Kemudian dihitung rata-ratanya dengan cara ulangan 1 ditambah dengan ulangan 2 dibagi dengan 2, dan hasilnya adalah 1,297%. Dan untuk pembahasannya diperoleh hasil sebanyak 1,373% pada ulangan 1 dan 1,221% pada ulangan 2 dengan rata-rata 1,297%. Sedangkan pada literatur menurut Ketiki et al. 2017 kadar lemak kasar pada ketapang sebesar 0,46. Hasil yang diperoleh pada praktikum lebih besar daripada yang tercantum pada literatur. Nah, kesimpulannya dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa daun ketapang memiliki kandungan lemak kasar 1,297% dan serat kasar sebanyak 27,0305%. Hasil yang didapat berbeda dengan hasil yang tercantum pada literatur. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah usia dari tanaman ketapang itu sendiri. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.